COVID-19 itu sendiri Mm-mm. harus ada yang namanya social distancing tuh. Mm-mm. Social distancing dari sosial media Ya. biar benar-benar kita fokus buat melanjutkan tetap motivasi kuliah yang tetap ada Mm-mm. dan yang lain adalah eh, kita benar-benar berkurang rasa stres, rasa panik dan rasa cemasnya. Dan yang lain untuk memotivasi itu sendiri juga tetap kita harus yang sebelumnya kita ketemu teman-teman buat belajar, kita tetap harus coba buat ketemu mungkin secara virtual atau video call seperti itu. Mm-mm. Itu benar-benar buat mengurangi atau menambah rasa keinginan buat belajar biar nggak stay di rumah terus dan mungkin tidur, mungkin nonton film dan sebagainya. Mungkin itu adalah Oh. hal biasa yang dilakukan. Mm-mm. Tetapi kemarin juga di masa corona juga saya coba buat join volunteer di sini Mm. buat ngurangin rasa stres dan sebagainya. Ya, saya juga takut buat corona itu sendiri, tapi saya yakin kalau misalnya kita takut, yang lain juga bakal ikut takut. Ya. Kalau misalnya nggak ada yang jadi volunteer, nanti Mm-mm. nggak ada yang nggak ada yang apa namanya membantu kondisi kondisi psikis atau kondisi sosial yang lainnya. Mm-mm. Oke. Ini tadi mohon maaf saya keluar sebentar ya. Namanya kepencet gitu ya. Oke. Biasa ini apa namanya? Namanya teknologi ya. Oke. Berarti tadi saya nyimak ya. Jadi mungkin teman-teman lebih nyimaknya lebih lama. Jadi memang masa pandemi seperti ini ya mau nggak mau kita harus tetap semangat gitu ya, dalam belajar ya karena bagaimanapun juga ya justru malah kesempatan besar ketika kita bisa pandemi kayak gini itu banyak belajar banyak hal yang lain gitu. Tadi juga Haris cerita jadi volunteer untuk eh, apa untuk relawan COVID-nya atau untuk apa namanya relawan apa gitu kegiatan apa kalau di sana biasanya. Jadi kemarin itu volunteernya namanya Service and Emergency Team. Hmm. Jadi emang benar-benar buat di khusus di dalam kampus buat bantu teman-teman international student yang kita ngelakuin konseling kayak mungkin gimana sih rasa yang kamu alamin di saat ini, terus habis itu kita coba dengerin karena Hmm. beberapa orang tuh ada yang benar-benar mereka mengurung diri di dalam kamar, nggak kemana-mana, cuma nyetok makanan dan mereka itu bukannya kelihatan dalam keadaan yang sehat, tapi mereka malah keadaan yang semakin memprihatinkan. Oh ya. Jadi dan di lain pihak selain konseling juga ada juga mengenai kayak apa kemarin penyemprotan disinfektan Hmm. itu juga bisa bikin mereka agak lebih nyaman lah karena ada sebuah penanganan yang diberikan dari pihak kampus. Hmm. Terus selain itu kemarin juga ada kayak apa namanya pendistribusian bantuan seperti masker. Terus kemarin juga ada bantuan-bantuan seperti
makanan, Mm-mm. dan yang lainnya itu lebih lagi seperti eh, pemberian informasi-informasi mengenai gimana sih cara melindungi diri dari virus ini. Mm-mm. Karena nggak semua mahasiswa internasional juga punya fasilitas yang sama. Seperti Mm. kemarin ada beberapa negara yang mereka memberikan tiket secara gratis, tapi ada beberapa negara yang tidak. Dan Mm. ada eh, beberapa mahasiswa internasional yang sangat jauh jaraknya dari sini, seperti Mm. dari Afrika dan sebagainya. Mereka membutuhkan biaya yang sangat eh, besar dan mereka tidak mengekspektasikan ini. Mereka Mm-mm. hanya ekspektasi bahwa mereka berangkat, selesai kuliah, baru balik. Ya, Nggak kayak mungkin sebagian dari teman-teman yang ada di Asia yang dekat, mungkin libur sedikit pulang ya. seperti itu. Mm-mm. Oke. Jadi menarik sih memang kuliah di luar negeri ya. Ini saya juga mohon doanya lagi proses ke S2 Turki ini ya. Amin. Oh ya, ini Haris di sana ngambil sipilnya spesifik konsentrasinya apa? Kalau ini di S2-nya ambilnya ke struktur engineering, Hmm. tapi kalau misalnya buat research-nya itu masuknya ke beton mutu tinggi kayak ultra high performance concrete, tapi Oh. juga ada green buildingnya juga. Jadi kita Mm-mm. juga belajar tentang yang belum ada di Indonesia nih, itu recycle material. Oh Jadi ya. gedung-gedung yang udah nggak kepake itu mungkin dihancurin, tapi materialnya itu masih bisa dipakai lagi. Kita olah ulang, Hmm. kayak dibikin material buat jadi bangunan lagi. Jadi Ya. kita nggak perlu semen baru, kita nggak Mm-mm. perlu, tapi mungkin konsentrasinya masih belum 100% sih. Mm-mm. Seperti Oke. itu. Berarti ini sekarang Haris udah mau ambil tesis semester depan ini atau masih satu semester lagi? Kalau kalau buat master teknik di China itu kurang lebih mereka ambil 3 tahun. Ya, Karena ya. di 1 tahun pertama itu ada kuliah, kuliah normal, dan 1 tahun kedua itu lebih kayak riset tersendiri, dan satu Mm-mm. tahun terakhir itu tentang tesisnya. Oke. Berarti masih ada 2 tahun lagi ya di sana ya, kira-kira. Oke. Ini ya menarik sih memang. Saya juga tadi agak apa sedikit paham ya karena pernah diskusi dengan anak sipil ya. Yang namanya struktur bangunan itu memang sangat digandrungi ya. Bidangnya itu memang saya kira sangat diperlukan juga di Indonesia karena emang lagi banyak pembangunan ya di Indonesia ini gitu. Oke, kita beralih ke sebelum nanti sesi tanya jawab ya. Ada Iya. 30 menit ya. Nah, mungkin sedikit Hmm. apa namanya semacam harapannya nih nanti kalau sudah lulus dari Cina rencananya mau gimana gitu. Nah, ini perlu. Sebenarnya harapan yang pertama itu bisa kembali ke Indonesia buat yang pertama adalah bekerja di Indonesia. Hmm. Emang benar-benar eh, mau mengabdikan diri di Indonesia sih dalam bidang konstruksi atau pembangunan di Indonesia. Mm-mm. Akan tetapi itu adalah plan yang pertama.
dan plan yang kedepannya itu juga saya pengen di Indonesia juga lebih mengenal mengenai tadi recycle material. Hmm. Jadi di Indonesia kayak ada problematika yang ada itu seperti harga material di Indonesia yang sangat mahal, seperti mungkin tadi harga semen dan sebagainya. Hmm. Itu bisa dikurangi dengan menggunakan tadi recycle material. Mungkin eh, dengan membuat suatu perusahaan yang bisa melakukan kegiatan recycle material itu sendiri. Hmm. Dan mungkin bisa ada seperti laboratorium seperti itu. Oke, berarti planningnya habis dari Cina pengen terjun ke dunia profesional ya, untuk kerja dulu karir gitu ya. Iya, Nggak lari betul. ke akademik ini ya, jadi dosen gitu ya. Oke, mungkin Kayaknya kalau jadi dosen di Indonesia juga banyak mencari mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar lulusan S3 dan mereka cari benar-benar yang research tinggi atau mungkin banyak menemukan penemuan sesuatu. mm-mm. Oke, ya ini menarik sih ya. Cuman mungkin nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini sekarang jam 2 kalau di PIB, waktu Indonesia Barat. Kalau di Cina sekarang jam berapa? Jam 3 lebih 5. Oh ya, memang beda 1 jam sih. Ha.